Nah di situ saya kata Pak Prabowo, si Rudi pindah pesawat 3 Heli. Saya kan di heli keempat, kata Pak Prabowo pindah ke heli 3. Dari 7 heli. Dari 7 heli. Heli 3 udah mau jalan, pindah lagi heli 1. Sehingga berangkatlah ya heli keempat yang jatuh. Benar kan nih? Mungkin itu juga kali Pak ya, ketika operasi pembebasan Sandra Mapenduma itu, Gultor yang turun pertama, gitu ya. Boleh diceritain Pak, gimana ceritanya Pak? Di Mapenduma itu saya berangkat ke sana dalam rangka sebenarnya pembebasan yang anak SMA 2 itu, yang disandra oleh OPM, yang di PNJ, yang dibawa ke Jayapura, perbatasan di utaranya. Di Arso. Arso. Saya ke sana itu dalam rangka pembebasan Sandra ini. Itu tahun 96. Tahun 96. Awal sekali 96. ya. Jadi saya berangkat dalam rangka 2 anak SMA ini. Berangkat berapa personil Pak? Kalau boleh tahu. 10 orang. Langsung satu pesawat dengan Pak Prabowo ke sana itu. Jet waktu itu. Oke. Dan tim saya waktu itu. enggak, udah enggak ini lagi Pak ya? Udah. Gergaji gunung enggak Kan gergaji. udah pasukan khusus kita. Pasukan khusus dan khusus. Gultor. Yang bawa Pak Prabowo lagi, enggak mungkin lagi mau begini kan Pak. Jadi naik pesawat jetnya Pak Prabowo waktu itu. Pak Prabowo, Pak Made Agra, saya sama anggota-anggota. Nah, sampai di sana ada perubahan karena terjadi penyanderaan tim Lawrence. Tim Lawrence itu tanggal 8 Januari ya. Padahal kita briefing di Cijantung itu untuk masuk ke PNJ. Geser akhirnya? Ya, briefing di PNJ, padahal briefing kita waktu itu, ya apabila terjadi kita ketangkap sama tentara PNJ, ya kita kayak Mission Impossible lah. Ya kita bagaimana caranya lari supaya lolos, tidak ditangkap gitu. Jadi karena kita akan masuk ke wilayah PNJ. Jadi briefingnya sebenarnya itu. Tapi setelah sampai di sana berubah karena terjadi penyanderaan tim Lawrence ini. Kita langsung menuju Wamena. Dari Jayapura? Iya, Jayapura menuju Wamena dulu. Oh, Wamena dulu. Ya, latihan. Kita ke Kenyam. Ke Kenyam dulu. Oh, enggak, ke Timika dulu, ke Timika. Turun lagi ke selatan dulu. Timika baru ke Kenyam. Kenyam baru serangan. Serangan pertama kan bukan tidak berhasil. Dia udah lari. Saya masuk Mapenduma itu. Mapenduma saya sempat ngepos kurang lebih 2 bulan di Mapenduma tuh, sampai jadi pendeta, jadi guru, jadi jadi guru, buka pasar. Kenapa Pak? Kok buka? Karena udah di sana pendetanya siapa Bapak Vanderbilt itu sudah nggak di situ. Udah takut kan, jadi kita lah yang ganti pendeta, ganti guru, termasuk teman-teman jadi guru. Bisa Pak? Bisa, kita kan sudah dilatih khusus. Bahkan jadi pendeta buka pasar, beli semua hasil-hasil mereka kita beli. Kita kumpulin, kita masak, kita kembalikan lagi gitu ke masyarakat. Gitu. Bikin pesta adat. Pak Prabowo pas waktu itu datang dengan kepala BAIS waktu itu, Pak siapa itu? Lupa saya itu. Saya bikin usul untuk ada pesta adat, pertemuan 3 suku. Kata kepala BAIS tuh, wah di sini 1 suku aja perang, muka pertemuan 3 kepala suku, 3 suku. Gabung di Mapenduma, diundang ke Mapenduma. Tapi dari Pak Prabowo bilang udah percaya sama orang di lapangan. Jadi saya bikin pesta bakar batu. Kan nggak ada perang suku? Nggak jadi, aman Pak. Happy semuanya? Happy semua, malah senang. Nah, setelah itu mulai serangan yang pelaksanaan ini. Sekaligus mencari informasi berarti Pak? Ya, kita mengambil informasi. Nah di situ muncul informasi yang Sandra di daerah sini. Sampai timbul ada berapa rencana untuk serangan. Ada untuk terjun bebas, ada untuk menyamar jadi pastor. Sehingga waktu itu saya mau jadi pastor.
mau didandani kayak bule gitu. Tapi sudah lengkap dengan peralatan inilah, peralatan biasa, peralatan militer kan, senjata. Sehingga pas turun di lokasi langsung action, tapi enggak jadi. Oh, rencana itu enggak jadi. Tetap pelaksanaan serangan itu. Oke Pak, jadi ketika ke Mapenduma, di Mapenduma selama sekitar 2 bulan itu, Bapak bersosialisasi itu dengan masyarakat sana masyarakat. ya? Nah, ngebangun kepercayaan masyarakat terhadap mereka kan akhirnya tahu juga dong Bapak dari tentara gitu kan? Ya. Saya pas masuk Mapenduma tuh desa itu kosong, nggak ada siapapun, satu orang pun nggak ada. Oke. Mulai saya kumpulkan tim saya yang waktu itu kurang lebih nggak sampai 10 orang. Kosong karena mengungsi? Mengungsi, mereka lari karena bukan takut sama militer, mereka takut sama OPM juga. Karena di sana juga main bantai mereka tuh. Kalau nggak setia sama mereka, mereka bantai. Sehingga saya masuk, wah ini kosong nih. Sehingga saya tugaskan tim untuk segera patroli jemput masyarakat. Masuk drop heli apa? Kita jalan kaki. Dari serangan pertama itu kan kita dianggap musuh lari kan. Nah, bergerak terus. Kita bergerak masuk Mapenduma. Kurang lebih 2 hari kalau nggak salah baru tembus Mapenduma. Nah, masuk ke sana kosong. Jadi langsung saya atur ke tim 2 orang patroli ke sana, 3 orang ke sana. Ada masyarakat suruh kembali. Kita sambil sensus data. Terkumpul udah kurang lebih berapa ratus kakak, langsung rame. Mereka sambil monitor kan, teman-teman, oh sudah aman, mereka pada kembali sampai penuh, sampai berapa ratus kakak itu. Normal lagi lah ya. Kembali. Saya buka sekolah, hansip saya kasih baju, bagi sepatu, pasar saya buka, sekolah, tenaga pengajar dari kita, kegiatan ibadah. Sehingga kehidupan di sana normal lagi. Ya normal lagi. Dan terjadi interaksi sambil kita mencari informasi gitu. Selang berapa lama udah tahu titiknya, pasukan yang di situ dibawa ke Timika. 10 orang itu? Ya, saya ditinggal karena kata 9 ke Timika? Ya, jadi pasukan saya dibawa ke Timika, saya tidak boleh tinggalkan ini Mapenduma karena udah dianggap kepala suku katanya saya di situ. Bisa mengendalikan. Jadi saya berpikir, oh siap, tahu-tahu selang berapa hari ada kejadian itu yang di Timika, baru saya dibawa ke sana, dibawa ke Timika untuk serangan selanjutnya. Yang penembakan itu? Penembakan. Penembakan itu serangan dari Kenyam, dari Kenyam itu bergerak. Nah di situ saya kata Pak Prabowo, Sirudi pindah pesawat 3. Heli. Saya kan di heli keempat. Kata Pak Prabowo, pindah ke heli 3. Dari 7 heli? Dari 7 heli. Heli 3, udah mau jalan, pindah lagi heli 1. Sehingga berangkatlah, heli keempat yang jatuh. Bapak udah di darat duluan nih? Udah di darat, jadi heli itu jatuh kan kelihatan dia asap ke atas. Nah, akhirnya kita perintah dari beliau juga untuk evakuasi. Biarkan dulu si teroris sama si OPM itu sama Sandra, kita ke dulu, penyelamatan kita ke dulu gitu. Lokasi heli jatuh dulu. Yang meninggal itu kalau tidak salah, yang selamat itu ada 3. Jadi rescue dulu? Iya, aman selesai diangkat airfast baru kita lanjut pergerakan. Bergerak, angkat lagi pakai heli, drop ke sana. Itu tadi yang saya katakan tadi, disitulah kita nangkap 1 orang. Yang kita interogasi tuh. Yang pernah ketemu? Yang pernah ketemu kita di Mapenduma, kok ketemu di situ, kita curiga. Mapenduma apa Timika? Di Mapenduma. Waktu Bapak 2 bulan di sana. Kamu kok di sini? Oh, katanya dia lihat keluarga. Enggak benar. Oh, Bapak ingat ya? Iya, kita kan walaupun memang kalau baru ketemu orang Irian kayaknya sama semua, hitam sama. Tapi kan makin lama kan makin membedakan. Oh, kata dia mau lihat keluarga. Enggak benar itu. Sehingga kita interogasi sebentar. Lalu dia bilang, yang gerombolan sama Sandra tidak ke timur, mereka ke barat. Padahal kita pergerakan ke timur. Disitulah Pak Made Agra langsung ambil
radio untuk komunikasi yang semua yang berada di hutan, pasukan untuk berubah Haluan, ke Haluan. barat, lawan arah ke barat. di barat. Ah, Airlift lagi kita tuh ke lokasi di mana dia berada. airlift berapa jauh Pak kira-kira? Kira-kira? Ya kurang lebih naik heli 10 menit. Ya karena kan di sana heli nggak langsung motongi, dia Iya, iya, muter-muter pasti. dulu cari Iya, celah. Cari celah. Sehingga sampailah di suatu desa lagi, mulai di situ mulai kontak. Mulai ketemu jejaknya, mulai kontak. Kan sudah ditutup kan oleh pasukan-pasukan penutup. Oh, apalagi kalau ini jejaknya kelihatan ya kalau Ya, Sandra jejak. kan ada. Jejak. Mungkin saya rasa itu mungkin sengaja juga dari Sandra, dia membuang Iya, apa Iya, bekas bekas-bekas kayak itu. coklat. Iya, coklat Sengaja gitu. Iya, sengaja. Mungkin sengaja. bungkus coklat. Sehingga kita mudah untuk menjejaki ke sini arahnya dia gitu. Ya memang kalau serangan begitu kan kita yang pasukan memang menyerang yang mencari itu lain kali tidak menemukan, yang dapat malah penutup karena mereka kan sudah nutup di jalan-jalan mau keluar, Perkiraan Iya. dia akan lari ke situ, lari ke sini udah tutup ditutup, semua. lari ke sini udah ditutup oleh batalion-batalion lain. Yang penyergap udah duluan ke tengah nih. Iya. Ya penjaga kan mencari terus. Iya. Mereka lolos sudah ditunggu oleh tim penutup gabungan dari Kostrad, Kopassus, batalion Ada lain. batalion Iya. 330 juga ya. 330. Sehingga ada yang ketangkap masih di hutan, ada yang sudah ketangkap di tempat penutupan itu. Pak, kita tahan dulu cerita Iya. itu. Tadi saya tertarik nih karena hubungannya Gultor itu ya Iya. dengan cerita pelatihan tadi. Kan ketangkap satu orang mata-mata Iya. yang diduga mata-mata. Jadi kalau Gultor interogasinya nggak lama-lama berarti Pak ya? Nggak lama karena ini Pak, di hutan kan, Hah? kita butuh cepat. Kita pokoknya interogasi kilat lah, sampai dia terkencing-kencing pokoknya. Ya ini akhirnya ya, kita bawa juga dia ikut heli tuh, ikut kamu. Oh, Nah, di mana? Di sana. Kita ke sana tuh. Ya ternyata betul. Mulai kontak. Mulai kontak ya. Ternyata karena satu orang ini kalau nggak nangkap dia, gua masih butuh berapa hari. oke. Balik lagi ya ke tempat Balik lagi. yang si penyekat sama Iya. penyergap. Penyergap masuk terus ternyata Sandra ketemu penyekap. Iya, Adinda kalau nggak salah Iya. nama Sandra yang Iya, pertama betul. kali ketemu itu. betul. Saya langsung tangkap, siapkan heli, angkat langsung. Itu kan operasi militernya itu kan resminya 12 Mei ya kalau nggak salah saya. 12 Ya. atau 13. Iya, pokoknya pas ulang-ulang tahun Karena saya. kan sebelum oh gitu. Oh gitu. Pokoknya bulan Mei. Kayak kan ulang tahun saya 12 Mei. Pertengahan Mei. Oh iya benar itu. Iya, iya. Karena 12 Mei ulang tahun saya, makanya saya bilang, waduh saya ulang tahun berhasil di sini. Ya itu kan si apa Palang Merah Internasional itu kan waktu itu ICRC. 9 Mei ya. Ya, betul. Mereka nggak lanjut lagi. Nggak lanjut. dia Karena nyerah, gagal ya. dia mereka. nyerah, dia nggak bisa apa untuk negosiasi dengan tim negosiasi, dia udah nyerah itu waktu itu. Udah kita diperintahkan untuk persiapan. Ya. Makanya heli waktu itu tanggal 10, tanggal 14 dan hari udah sampai ke Kenyam. Kenyam ya. Iya, Kenyam. Di Kenyam kita berangkat itu, Pak. Jadi 9 mereka Palang Merah nyerah, 10 langsung operasi Iya. resmi ya, operasi militer. 10 kita kemudian, di Timika operasi. dulu, Ya ya. kemudian briefing dulu di Timika itu, Pak. Mm. Buat market dulu apa? Kenyam, briefing. Di Kenyam di Timika. Kenyam. Dan kan tim yang kedua di Kenyam, pertamanya dengan Pak Herawan segala itu di situ dengan Pak Teddy itu, Teddy Kardin itu. Pak Hamdan posisi di mana waktu itu? Di Kenyam, Saya di Timika, Pak. di Timika. Iya. Oke. Karena saya ke sana itu ya sebenarnya tadinya awalnya saya ke sana tuh bulan April. Maret sampai Februari. Hmm. Karena ada kerusuhan di Timika, Oh iya betul. di situ di Tembagapura. Kerusuhan. Oh demo karyawan. Demo karyawan. Ya ya ya. Demo marah masyarakat, demo karyawan. Nah, saya 60 orang dikirim ke sana, Pak. Untuk Tembagapura. pengamanan Tembagapura, Pak. Saya dibagi dua waktu itu, 30 tim pimpinan saya, terus 30 dipindahin Pak Nugroho. Saya saya di pertama saya di pengamanan di Timika, di landasan itu kan kita pada kejadian kan saya Iya.
kita masih di Biscam itu. Waktu itu kejadian tembak menembak tuh, saya di Biscam di Timika di Petrosi itu. Gitu. Saya waktu itu belum masuk tim. Sebenarnya belum masuk tim untuk keserangan. Karena saya tugas pengamanan dulu Pak, pembebasan demo itu Pak. Sampai demo bebas dan bisa bekerja lagi. Waktu itu 3 hari Pak, 3 kerja itu Tembagapura Pak. Ditutup semua itu. Jalan-jalan yang masuk operasi di base guard di atas itu, di camp 68. 68 ya? Mile 68. Ya, mil 68 itu kan tempat operasi orang itu dari situ mau ke Tembagapura ke atas itu naik kereta gantung itu. Nah, itu ditutup semua. Ya dari 72 tutup tuh. Dia tutup semua. Nah ini 3 hari dia tidak bergerak itu. Saya masuk ke sana suruh dari tim waktu itu Prabowo datang dan dia ada pertemuan dengan Mupet waktu itu. Mupet dengan gubernur dengan semua dengan Pangdam lah di kampung Tembagapura lah sebawahnya itu. Nah, terus diperintahkan saya naik diangkut heli masuk ke mil 68 itu yang tempat operasi ditutup itu. Nah, kamu ke sana itu pokoknya hari ini harus bisa jalan kan. Saya mau naik ke atas katanya ini. Harus selesai nih. Iya. Harus bisa operasional lagi. Iya. Waduh. Saya hanya 8 orang waktu itu ke sana. Iya. Memang udah dibarikade Pak. Udah berapa hari dibarikade itu. Ada kontainer orang-orang itu kan tidurnya di kontainer ada di pinggir jalan. Saya bilang ini gimana nih orang ini kok. Saya terus tanya. Terus kamu ini atas perintah siapa? Bilang gitu. Menutup ini. Pimpinan saya Danki kan ya. Bilang Danki. Di mana Dankinya? Saya bilang itu. Danki saya di bawah, saya sedang ikut pertemuan sana. Nih. Siapa bisa nggak kontak dengan Danki? Bilang. Untuk bisa, ya bisa ini dibuka sebenarnya. Nggak bisa Pak, harus izin Danki dulu. Ya udah, kamu sekarang hubungi dia, Danki di sana. Di situ akan ada telepon ini Pak, umum. Telepon umum di base guard, telepon umum ada berapa ya? Nah, itu ada telepon. Punya radio nggak ada. Telepon ada tuh. Nah, pimpinan yang itu udah nelpon sampai lama nggak. Saya bilang, ini kesempatan saya untuk bisa bongkar itu. Biarin dia telepon lama. Kamu sini. Anggota saya suruh bongkar ya semua. Berapa orang anggota Bapak? Saya 8 orang waktu 8 itu. orang? Iya. Cuma 8 orang? Iya. Bongkar semua itu. Bongkar semua. Barikade dibongkar semua. Setelah selesai, bongkar, terus dia kembali. Pak, kok dibongkar ya? Yang telepon tadi itu? Yang benar. Habis saya bilang, mana tadi kamu datang nggak ke sini? Ya nggak ada, nggak bisa. Jadi siapa orang itu Pak? Orang itu orang sini juga, orang pekerja juga Pak. Jadi setelah saya tahunya gini Pak, setelah itu selesai bongkar dan orang-orang udah pada naik kan, Pak Bowo udah naik ke atas semua, dan dia bisa operasi semua, termasuk gubernur dan Pangdam juga waktu. Pangdamnya Pak siapa waktu itu ya? Maijen. Pangdamnya. Lupa lagi saya itu. Kamu udah bongkar? Udah laporan, kita laporkan ke sana, termasuk Pak Yoman Tantiasa itu ada itu. Bang udah bongkar, udah. Ya laporan udah, pada naik. Ternyata orang yang jaga di situ itu orang pekerja dalam juga Pak. Saya tanya, tahunya pada udah selesai, udah semua udah aman karena udah jalan. Terus makan siang, udah makan, lihat orang itu ada di itu makan. Loh itu kan saya tanya ke pekerja itu orang itu tadi di pos itu kan. Iya Pak, lihat orang dalam juga orang makan di sini. Orang pekaryawan sini. Wah, itu dah. Yang mau saya tanya itu Pak ya, ketika Bapak bicara sama si orang itu, teman-temannya atau lain itu nggak berani itu Pak? Nggak berani. Kenapa? Teman-temannya diem. Mungkin takut sama kita atau ini mereka itu aja orang ini pimpinannya dia itu. Karena baret merahnya Pak. Biasanya orang begitu. Iya.
Nah, di timur juga udah Dia lihat karena mereka pengaruh dari Wah. orang itu yang begitu. jangan lawan tentara setan. Karena kita Ya, di timur iya, pakai hitam semua, Kita mereka pun- bilang tentara iya. setan. Tinggal ini doang yang merah. Nah, biasa kita merah udah nggak pakai karena Ah. terlalu menyolok. Oh. Hitam semua ini. Lu bilang, wah tentara setan. Kita bongkar itu padahal dia bawa golok, Iya, makanya saya nggak pikir berani. Iya, itu ratusan orang lah pasti sekeliling Iya. Bapak itu. Nggak berani dia tuh. Dan pimpinannya itu, pimpinannya udah disengok sama saya gini, udah nggak berani juga, udah. Hanya udah, syukur alhamdulillah sebelah Udah selesai gitu ya? selesai. Bisa Pak, di dalam gitu. Padahal di situ kontainernya sama ambil, kontainernya angkut. Bawa derek, diangkut ke dalam lagi ke kontainernya ke barak lagi. Patuh juga dia sama Bapak. Pak itu juga. Ini pelatihan Gultor, jadi wajahnya, auranya udah beda kali Pak ya? Iya. Iya, biasa aura. Ya. Saya juga ada heran juga sebenarnya, kok bisa gitu sebenarnya. Pikir lagi. Tapi ya itulah. Anggota itu sebetulnya masuk Yoyo tuh, Yoyo tuh masuk anggota. Suruh bongkar, yuk kamu awasi ini orang itu satu orang, 2 orang ngawasi dia, yang lainnya bongkar ini. Udah. Itu ceritanya. Pak, saya mau Nah, balik setelah sedikit. itu baru saya selesai itu aman semuanya, baru saya diminta untuk bergabung. Waktu itu karena ada yang sakit ya, ada yang sakit kan dipulangkan, ya kena malaria apa itu. Panggil sama Pak Adel, waktu itu Adel Gustimi almarhum. Kan waktu itu dan saatnya Pak Adel, Letnan, karena ada Gustiminggo. Dipanggil saya, termasuk dengan Pak Pardi berdua. Panggil, terus ikut gabung dengan saat pembebasan Sandra itu. Nah udah saya ikut, udah anggota ada 8 orang. Terus latihan. Memang 1-2 minggu lah latihan di situ tuh. Iya kan? Itu latihan di mana Pak? Latihan di Di hutan daerah itu. operasi. Di daerah operasi langsung. Kita menangnya kalau Kopassus itu biar sudah di daerah operasi kita tetap latihan. Latihan itu pas roping ini pesawat kan udah siap kan, ada berapa 7. Jadi bukan cuma di basis kita latihan. Udah siap 7 pesawat tuh, kita latihan berdolan 7 di situ. Terus-terusan ya? Iya terus. Latihan dulu di situ tuh. Nah, baru hari hanya setelah itu tadi, setelah ada perintah untuk siap serbu ya kita siap gitu. Balik lagi sedikit ya, yang ketemu si mata-mata OPM itu ya, Iyo itu anak buahnya Kelly Kwalik atau Yudas Kogoya gitu ya? Ya dia inilah, dia Kaki tangannya lah. kaki tangan mereka lah. Kaki tangan mereka. Dia pro ke kita, pro ke mereka. Istilahnya Oh. apa ya? Istilahnya apa Bermata itu? dua lah. Clandestine lah. Kalau clandestine Clandestine. istilahnya kalau di Mungkin karena situasi kali ya? Iya situasi. Jadi kan waktu tangkap dia, interogasi, terus besoknya langsung bergerak, Nggak nunggu besok, langsung langsung kita tangkap. Keluar kita jawaban. interogasi singkat, heeh, kita bongkar, baru kita kontak, kirim heli, airlift berangkat lagi. ke barat, Iya, ke arah barat, iya. sekitar 30 menit. Udah 10 menit. 10 menit Iya. pas roping. Enggak. Kita di langsung darat, kan? ngebut aja, langsung turun begitu, langsung masuk ke daerah yang titik itu lagi, titik Nah, si sasaran itu. clandestine Iya. tadi itu di mana, Pak? Oh kita tinggalin di kampung, Oke. turunin tinggalkan kampung juga, desa juga, tapi udah kosong, kita tinggalin aja. Ngapain lagi dia ikut-ikut, yang penting infonya kita udah dapat. Umpunya dia udah dapat dan udah tahu. Iya. Dan A1. A1 memang. Nah, dari situ berapa waktu sampai ketemu Sandra, Pak? Itu tanggal orang pagi-pagi nggak salah. Iya itu. pagi-pagi tuh, pokoknya sore-sore gini bergerak, pagi-pagi udah mulai kontak itu. Pokoknya tidak begitu lama dari proses kami pindah itu sudah mulai kontak, sudah mulai jelas posisinya dia udah di sini. Oh, jejak-jejak Iya yang jejak-jejaknya. Jadi pikir kami sudah tidak lama ini sudah ketangkap ini. Makanya selang masuk ke 12-13 udah nggak begitu lama sudah selesai. Itu jam 5 pagi nggak salah Pak. Iya. Ininya. malam bergerak terus, Pak. Bergerak. Dia bergerak Nah, malam. Bergerak terus. Iya. Kita kan kalau malam lain kali pakai night vision juga. Oh, udah ada. Ada, Udah navigation ada. Google ada Pak. Navigation Google ada. Oh, Yang untuk oke. anak Google aja. Night Hanya vision. melihat Makanya tadi saya pikir kalau nggak pakai itu pakai senter ya ketahuan dong kalau Iya, gitu. navigation Google ada. Itu pun nggak semuanya. Paling hanya ada unitnya aja yang pakai. Yang lain ngikutin aja dulu. Yang lain ngikutin. Jadi kalau Kesandung. satu jatuh
Satu jatuh, Semuanya jatuh. belakangnya bisa jatuh lagi tuh. Tapi kalau yang depan udah jatuh, belakangnya jatuh lagi, kata Pak Lut, keledai namanya. Jadi nggak awas dia gitu. Dia nggak awas. Mereka kalau udah jalan malam kan harus pegangan begini, Pak. Satu megang di atas, megang begini. Kan ada yang usil, Pak. Yang di belakang pendain ke pohon. Jadi pas sadar dia, kok pohon saya pegang ini? Temannya mana ini? Ada yang juga yang usil, Pak. Situasi kayak gitu kadang-kadang suka Masih bercandaan usil Pak? juga. Ngerjain temannya. Udah tahu daerah perang, daerah operasi. Masih ngerjain temannya. Mungkin dia udah capek juga. Yang belakang udah ngantuk, jadi kan udah pasrah dia. Pindahin ke pohon. Jadi pegangan pun pas ada, kok pohon saya pegang ini. Ada usil, Pak. Ini bukan cerita Kenyataan. benar ini, Pak. Nah, waktu operasi pembebasan Sandra Mapenduma itu sering ketemu Pak Prabowo Apa di radio? di radio. Saya ketemu Pak Prabowo itu Ketemu waktu itu pada saat briefing. briefing, Perangkat serangan itu. ya. Terus pada saat Kan langsung beliau di di Timika saya ketemu, waktu itu sama si pengamanan dia datang, waktu itu saya suruh pengamanan di bandara, bandara Timika itu. Kan Itu. ada 2 kali kejadian kan Nah, waktu di itu. situ terus waktu saya juga heran sama beliau. Padahal waktu itu masih bergabung. Ya. Bergabung Ibu Tin kan meninggal. Oh iya. Waktu beliau di sana, beliau masih di sana, Pak. Begitu beliau ibunya meninggal tuh siangnya meninggal, terus malamnya belum langsung ke Jakarta. Waktu itu dia pakai pesawat sendiri. Gitu. Saya belum berkabung, tapi nggak lama, berapa hari Balik datang lagi. lagi. Sampai terjadi sampai pelaksanaan kita operasi. Gitu. Waktu bintang 1 saya bilang, udah Jen, saya bilang bisa. Mana jenderal mau ini operasi, Pak? Pikir saya, jenderal mah duduk aja di meja, di bentang meja gitu. Tapi beliau ya padahal sedang berkabung ya, mertuanya, ibunya, Ibu Tinnya meninggal, tapi tetap belum masih ke lapangan. Nah, kita bersama-sama gitu. Gitu. Ya, tapi memang figur beliau itu sangat luar biasa lah. Iya. Seorang jenderal lagi bisa bisa ini berkumpul sama kita di lapangan dan sampai mimpin operasi gitu. Iya, itu makanya. Itu. Lincah. Kenapa? Beliau dulu lincah sekali, Pak, orang. Musit. Emang lincah gerakannya. Musit sekali itu. Dan di depan. Iya. Itulah makanya itu saya salut beliau memang. Jadi kalau operasi gitu Pak ya, kayak di sini gitu. Iya. Beliau di depan tuh. Ya, lain kali depan, lain kali ini. Bahkan orangnya gesit. Dia nggak mau nggak nyantai gitu. Kalau daerah-daerah berbahaya nggak boleh santai. Karena kan resiko nyawa orang. Maksudnya beliau berpikir tuh jangan sampai Anak buah. karena keteledoran kita cedera. Nah, dia itu beliau jaga itu. Kan Bapak penyergap ya, Iya. waktu tanggal 15 Iya. sampai ketemu Sandra itu. Itu berapa banyak Pak personil Pak? Saya waktu itu kurang lebih 10 orang saya. 10 orang aja. 10 orang. Tetap 10 orang gitu. Iya, dia tidak kan Bagi-bagi tim kali ya. bagi tim. 10 orang itu 2 unit. Kalau Gultor kan 1 unit 5 orang. Jadi kalau 10 berarti 2 unit. Cuma kan kita ada pasukan lagi lain. Pendukung lainnya. Ada teman-teman lain. Saya di sini misalnya 2 unit. Yang di mungkin 1 kilo dari sini mungkin ada 2 unit lagi. Jadi saling menutup. Lain daripada orang yang menutup rute-rute keluarnya dia. Tapi yang bermain di dalam sini adalah Gultor. Gitu ya. Jadi kalau 1 titik di sini kosong, ada satu tim kita lagi yang di luar mengecek itu. Nah, waktu ketemu 2 Sandra yang tewas akhirnya Nafi. Ya, Terus sama siapa ya? Mateus kalau nggak salah. Mateus ya. Bapak gimana tuh Pak pas ketemu mereka Pak? Oh, kita kita dekat dengan lokasi itu, tapi karena sudah ada pasukan lain di situ, kita udah nggak gabung di situ. Diserahkan ke pasukan lain biar mereka yang tanganin. Kita tetap pembersihan, karena kan menunggu OPM yang lari, Tetap mengejar. pengejaran. Jadi kita tidak terfokus ke orang yang meninggal karena sudah ada yang ngurus.
Oke. Jadi sudah ada yang sudah dibagi masing-masing dengan halong tengkok kita HT. Itu lanjut terus aja tuh, Lanjut berarti. terus sampai evakuasi sehingga pasukan yang lain sudah Balik. bergerak kembali, kita ditinggal di hutan. Disitulah kita, waduh, udah sukses kita ditinggal di tengah hutan. Nah itulah kita makan apa tuh Kantin dua. nipa apa yang apa itu Pandan. Buah pandan itu kan di hutan bakar. bakar. Lewat kampung ada ayam, kita ambil ayam panggang. Tunggu heli mau jemput, helinya bunyi di bawah kita. Bagaimana kita di ketinggian? Lebih di atas. Heli kita lihat, oh heli mau jemput di sini ya, enggak jadi, harus kita turunkan. Tapi boleh lah berangkat ke Jayapura waktu operasi Sandra 2 anak SMA itu kan oke, udah dapat pesawat naik jet gitu. Iya, Pulangnya baru mulanya. menurut Bapak ya, Pak Hamdan, Pak Rudi, keberhasilan seorang pasukan, mungkin Kopas Gultor gitu misalnya, apa sih Pak? Apa yang disebut keberhasilan Pak? Ya, pertama keberhasilan itu kita lihat kepemimpinan dulu yang atas. Yang paling utama di atas, Pak. Karena kalau beliau yang di atas betul-betul serius untuk kesuksesan kita yang di bawah juga akan terbawa, Pak. Akan terbawa. Dan masalahnya juga kita kan sudah dilatih, dilatih khusus. Beliau aja turun, apalagi kita. Jadi kepala pun kita berikan kalau memang pemimpin kita di atas seperti beliau. Jadi apapun kita tidak mikirin lagi, oh saya mau mati. Kita tidak mikir itu, Pak. Nggak ada Kita tuh mikirnya yang saya harus sukses. Biar saya mati di sini yang penting sukses. Itu kata contohnya waktu ada helikopter jatuh. Beliau udah stop dulu untuk pengejaran, selesaikan dulu kemanusiaan. Selesai, baru kita masuk kejar lagi. Iya, kita selesaikan cepat. Udah malam kita tidur, subuh kita ke atas, angkut lagi pakai heli. Jadi memang kesuksesan itu semua tergantung dari pemimpin, Pak. Kayak itu yang ditanamkan, Pak. Ya. Itu yang ditanamkan. Ya kalau slow. Jadi kita lebih baik mati daripada kita malu tidak Artinya berhasil. slogannya kan itu, lebih baik pulang lama ketimbang Daripada gagal dalam tugas. Itu memang benar tuh, Pak. Iya, betul. Ya, memang Jadi kita tidak mikir slogan lagi, kita nanti kita mau mati. Oh, kita tidak pikir itu, Pak. Saya berpikir saya sukses, pimpinan kita juga pasti sukses. Pimpinan kita berani, jiwa berkorban, semangat, nyalinya ini kita juga terbawa. Nah, paling terasa waktu operasi itu, Uma Penduma gitu ya. Pelatihan apa tuh yang paling berasa manfaatnya, Pak, di situ, Pak? Mungkin Ya itu, mental. Kalau Mental. menurut saya sebenarnya Saling. mental kita di sana. Paling ya. utama mental. Utama mental ya, Pak. Biar kita terlatih Kita kalau mental. menghadapi situasi kondisi medan, ya medan di sana beda dengan medan di kita. Pak. Kalau kita kurang ini, gimana? Kalau mental, Pak, Nah, udah. mentalnya Biar kita kurang. terlatih Banyak sih kayak apa rekan-rekan kalau juga mental. memang ya ada di rekan kita waktu latihan ada yang celaka, ada kena sangkut tambangnya kesangkut. Tapi ya itu tidak terlalu banyak. Itu mungkin kena nasib saja, Pak ya. Hasil Pak Pardi itu, Kapten Pardi, sama dia latihan yang tambangnya nyangkut, terus cuma pilot itu tambangnya Iya. dipotong, Mental. jatuh. Ya, celaka sama dia. dengan yang kita pas surfing. Ada yang lupa nggak pakai ini, Loh, Pak. Iya. Luntur, tangannya habis. Coba kalau mentalnya tempe, dia lepas, dia jatuh, dia mati. Iya. Jadi dia bertahan sampai habis ininya tuh. Itu. Ada. Waduh, daripada Itulah. lebih baik saya sakit di tangan ini daripada saya lepas ditunggu batu. dia tahan sakit Dia tahan gitu ya. sampai di bawah habis. Ini habis. Si siapa dulu yang di Batu Jajar itu? Di sana juga ada. Ya ini. Kayak Pak Heru tuh, Heru siapa? Sama ini Heru. nggak pakai sarung tangan lupa langsung. Wah, pegang kan. Iya. Wah, Jadi yang paling utama itu mental. ya itu mental kita Mental, ya. pertama ya. Kemudian Apalagi juga kan percaya kita- diri, Pak. Kita bawa Percaya diri ya. Percaya diri kita dengan pimpinan kepada diri kita juga percaya kepada pimpinan kita, Pak. Ya.
Ya kita sebagai Jadi anggota patuh itu yang memang ya, mutlak itu ya kan sama disiplin ya pimpinan Pak ya. itu. Disiplin lah itu mental dan patuh. kalau kita nggak disiplin, diperintah apa, wah ada orang yang melaksanakan, diperintahkan, memang dia mau pura-pura disiplin ya istilahnya, diperintahkan, tapi melaksanakannya tidak ikhlas gitu, karena begitu, hanya celaka sendiri gitu. Ya. Ada yang begitu. Kalau dipimpinnya memerintahkan kepada kita disiplin, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan mental yang kuat, apapun dia diberikan kepada kita terima dan kita laksanakan dengan keikhlasan gitu. Ada yang ngegerutu, bisa celaka. Apalagi mulutnya Pak Prabowo bahaya kalau kita nggak ikutin. Ya contoh, Rod, kamu pindah pesawat 3. Kalau menurut saya dongkol, udah kita udah atur pesawat, kok kita pindah kan? Oh siap, pindah Pak. Coba kalau nggak ikut, jatuh kita. Jatuh. Fakta kan, kalau beliau nggak ngomong udah tewas saya. Nah, ketika di operasi gitu ya, di medan operasi, di penugasan itu tadi ya, patuh, Ya. berarti percaya ke atasan, disiplin, mau percaya diri. Ya. Artinya ketika kita patuh ke atasan, apapun kata atasan, itu kan soal nyawa kita, Pak. Ya betul. Itu bisa bulat-bulat patuh gitu, Pak. Oh kita harus patuh Pak, kita perintah. Oke. Karena perintah atasan nggak harus kita ikut, kecuali perintah untuk mau maling, itu mikir dulu kita. Sorry. Ya, Tapi ini kalau konteksnya yang seperti situasi ya, di kalau dalam situasi maju sana, ya saya harus maju. Makanya tadi kan yakin kita perintah pada atasan, dan kita yakin bahwa atasan itu memberikan ke kita, nggak mencelakakan kita gitu. Misalnya dia memberikan perintah kepada kita, mungkin dia juga udah seorang pimpinan, udah dipikirkan gitu kayak. Udah kalau saya perintahkan ini, bakalnya begini kan gitu. Kalau dilanggar ya akan begini juga gitu. Sehingga dan yakin kita bahwa pimpinan itu memberikan perintah kita bukan perintah perintah yang merusak kerja kita dan membahayakan kepada kita gitu. Nah, karena pimpinan sudah punya punya daya pikir dan punya rencana, punya operasional dan lain. Dia udah lengkap lah, yang lengkap semuanya. Pertimbangan pimpinan mesti yang disampaikan kepada anggota, tidak mungkin untuk membunuh anggota ya. Sebenarnya. Atau mungkin kita sudah diperintahkan untuk hal-hal yang jelek gitu loh. Yang membunuh orang atau apa kan. Nah, kan apalagi dalam medan operasi Pak ya. Semuanya kita fokus pada pelaksanaan operasi gitu. Ya, membunuh musuh gitu. Nah, itu sama dengan kita mau terjun bebas ini Pak. Diperintahkan segera loncat kan Pak. Kalau dipikirkan, wah mati ini. Tapi kan kita sudah ada payung, sudah dilatih. Oh saya harus begini. Nah, sama dengan kamu perintah maju sana, ya maju. Kamu sudah dilatih. Udah bisa terjun atau udah tahu tempat terbuka ya merayap gitu. Jangan jalan santai gitu. Nongol kepala. Saya udah ada taktik dasar gitu. Kita udah punya taktik dasar bagaimana mendekati musuh. Bagaimana menembak kan ada taktik dasar itu. Dasar kemiliteran gitu. Nah, itu tadi cerita tentang di operasi. Yang saya mau tanya juga nih, cerita keluarga, istri atau anak atau orang tua gimana Pak? Waktu di kondisi kayak gitu. Oh kalau kita lagi tugas atau lagi ya keluarga kebanyakan cuma mendoakan supaya selamat. Ya. Lain kali kok nggak ada kabar. Waktu saya di Irian itu keluarga saya udah menganggap saya udah nggak ada. Karena apa? Waktu tugas operasi pembebasan sandera 5 Penduma, ada nama Rudi itu ada 4. Yang Rudi 3 udah game. Udah game. Oke. Rudi yang mana? Ternyata Rudi saya masih, sehingga orang tua saya, oh ternyata anak saya masih ada ini. Jadi Rudi 3 udah lewat semua. Nah, saya masih aman. Jadi orang tua kebanyakan cuma doa dan ngasih kabar. Kan saya mau nulis surat, gimana nulis suratnya nggak susah. Mau kontak juga belum ada ini. Jadi anggap orang tua masih ada nggak sini. Tapi mereka udah pasrah saja karena dengan doa mereka meyakin masih sehat walafiat dan masih berjuang lah untuk negara dan bangsa lah.
Itu Pak Rudi sekitar umur 35 kali ya? Ya kurang lebih umur 35. Udah berkeluarga dong? Udah. Udah punya anak yang masih kecil waktu itu berarti Pak? Kalau anak apa kata anak Pak? Ya anak kan belum mengerti juga. Bapak lagi Belum lagi ngerti. tugas. Dia nak mikir lagi tembak-tembakan atau apa nih. Ya anak malah banyak kan nggak tahu kan. Kalau istri? Yang tahu istri aja. Kalau istri gimana? Lah istri cuma itu mendoakan supaya selamat. Pernah nggak sih telepon ngomel istri ngomel karena Tugas itu. khawatir ya? Ya nggak pernah sih. Karena dia tahu kan Kopassus berangkat terus tugas. Artinya memang udah sepenuhnya pasrah juga Pak? Penuhnya udah Pasrah? udah pasrah. Udah Dan ini kalau tugas kan menyadari lah gitu. kebanyakan kalau tugas kan ibu-ibu banyak kegiatan di kantor, jadi nggak terlalu banyak ngerumpi lah. Banyak kegiatan-kegiatan di kantor. Pengalihan gitu. Pengalihan kejenuhan. Dan sambil mereka menunggu, oh ada yang kena nggak, tahu-tahu ada setengah tiang lagi kok capek. Ya tetap keluarga pasti was-was juga sih Pak, tapi tetap Dulu dua Pak saya. Istri. Bisa? Istri pertama senjata Pak. iya betul. Istri kita istri asli. Itu tentara tuh istri pertama senjata Pak. Itu melekat nggak pernah lepas Nggak Pak ya? lepas. Tidur aja dipeluk, Pak, disayang-sayang. Nah itu. Lebih sayang senjata daripada istri. Cemburu banget kali istri kedua itu Pak ya? Itu di tiap hari dibersihin, dicolokin, ya, Pak. Tidur di kayak bantal Pinter. guling. Karena senjata itu ya istilahnya pelindung nyawa kita. Iya. Dan itu apa? Pendukung kita juga gitu. Ya, nggak akan lepas tuh Pak ya? Nggak lepas gitu. Itu istri yang pertama. Dulu kan kayak pelatih itu istri kamu yang pertama itu senjata kan ya. Itu ditanamkan di waktu pelatihan. Tapi ada nggak sih Pak, saya masih penasaran tuh caranya. Nah, operasi kan nggak sekali Pak, Betul. penugasan nggak sekali lolos gitu kan, udah setengah mati deg-degan istri, terus mau berangkat lagi, nah, itu gimana ceritanya? Ya kalau istri pas tiap kita berangkat tugas pasti ada ininya, ada rasa was-was itu Pak. Kita tahu. Kalau saya ingat itu Pak, oh saya malah ini, bilang enggak, saya pasti kembali. Saya pasti kembali. Jadi Karena namanya kita semangat. manusia Ya, juga ya, manusia. walaupun gultor gitu ya. Tetap tetap kelihatan manusia kan? fish istri tuh pasti kelihatan. Aduh kayaknya kok ini. Ya kita juga was-was. Tapi karena kita sudah terlatih, kita tidak boleh cengeng. Enggak, saya harus kembali. Mau kembali, kamu doakan saja. Itu aja. Dan lagi mungkin udah biasa Pak ya. Kayak dalam lingkungan yang istri kan di lingkungan asrama kan. Asrama. Jadi di sana udah biasa, orang ketika ditinggalkan tugas itu udah biasa gitu. Ya, apalagi lihat orang lain, misalnya kan di sana kan giliran gitu. Oh sini tugas, ini tugas. Ya begitulah, akhirnya tidak begitu terlalu hati. Nggak heboh lah jadinya. Heboh Iya. gitu. Di kita kan, apalagi di kita kan enggak, yang tugas itu kan kadang enggak banyak, paling berapa, paling 100 atau 50 orang yang berangkat. Karena sering tugas tuh karena itu giliran, karena dan lagi tugasnya kita nggak terlalu lama gitu. Paling lama hanya 6 bulan kalau di Kopassus tuh. Seperti saya kemarin waktu itu tinggal 28 hanya 3 bulan Pak, udah balik. 3 bulan balik. Ya karena keberhasilan di sana udah Berhasil, ditarik. Pak Prabowo. Iya, nggak balik. Kecuali nggak berhasil bisa setahun jadinya. Oh, di Pantek terus. di bisa sana. juga pulang cepat, tapi tidak langsung pulang rumah Pak. Langsung ke Sukabumi lagi latihan. Dan lagi. Jadi Gitu. pulang ke Cijantung, tapi tidak pulang ke rumah. Ke rumah Langsung ke daerah latihan. Itu yang bikin sakit. Oh. Jadi lebih baik di daerah Mendingan di sana Timur, sekalian. iya, sampai dapat hasil. Awal bilang bakul jamu terus nih. Daripada bilang bakul jamu, Bakul jamu jamu kosong. dulu kan tetap jalan terus tapi nggak ada hasilnya. Bakul jamu Ya, bakul jamu istilahnya. kan makanya melarang kami itu. udah nggak mikir takut kita Pak di hutan. Lah, yang penting saya dapat gerombolan. Mau 1 orang ketemu 5, udah sapu aja. Pernah pengalaman nggak Pak Rudi nyaris mati gitu? Oh, pernah, saya kan udah pernah ditembak berapa kali. Tapi sebelum dia nembak saya udah tahu duluan. Jadi larasnya itu udah diarahkan, saya udah lihat. Tapi gerak saya kan cepat langsung timbul karena kita sering lajak, langsung hilang. Lihat laras gitu lah. Iya. Udah sering kena Udah bidikan sering. tuh ya. Saya udah 2 kali dibidik. Ya dari pohon gede itulah. Jadi pas dia lagi bidik saya udah lihat.
Jadi pas saya menghilang, dia menembak. Kita Ya, hilang, controlling. balas lagi. Ada dua kali yang dekat sekali. Yang jarak jauh udah berapa kali? Luka atau kecelakaan itu Enggak pernah. Pak Hamdan? Sama Pak. Saya juga. Alhamdulillah. Saya dulu memang waktu pertama ya waktu di Nanggala 8 gitu. Kita lagi ini mendekati sasaran. Saya berdua tuh, saya dengan pas peloton saya lagi duluan dengan Mugni. Toto di depan itu. Wah, langsung saya ini. Ternyata alhamdulillah nggak kena gitu. Padahal deket, saya beda lihat bekasnya udah pada deket dengan kita, dekat itu Pak. Saya dari bawah, dia di atas, dan ada posnya di atas gitu. Tapi ya karena kelincian kita ini nggak kena gitu. Dengan Mugni berdua, yang belakang masih ada itu satu, karena 2 peloton lagi di belakang. Begitu saya masuk ke dia sana, ternyata itu posnya dia, dan itu kalau di sana ya diperhatiin tuh. Dia simpan pos di situ, kalau ada tembakan dia nembak, yang belakang tuh ada campnya Pak. Campnya dia itu kabur, udah hilang. Oh, polanya kayak gitu. Gimana gitu? Dia posnya dulu nembak. Di posnya dulu nembak, kemudian tanda ada musuh. Dia yang belakang udah hilang. Begitu saya tahunya saya gitu. Begitu saya dia nembak nggak kena, saya kejar. Terus tanda ada pos dia di situ. Di belakangnya itu kira-kira ada 30 meter lah ke bawah itu. Kayaknya dia, campnya dia gitu. Di hutannya itu. Wah, udah hilang. Tinggal bawa makanannya aja yang tinggalin itu. Tapi Gitu, biasa ya. kalau kontak itu sering. Kalau kontak tembak-tembakan sering. Sering. Iya. Pertempuran perjumpaan. Sama-sama bergerak maju. Iya, Jadi sama tembak bergerak. menembak sering. Tinggal siapa lincah. Nah, kalau kita terlatih, kalau kami kan terlatih, kami tidak mau nembak sebelum lihat orang. Kalau dia kan kebanyakan tidak terlatih, Siram aja. main siram. Tapi kalau kita juga udah disiram gitu ya, jangan ini ya, cari perlindungan juga. Karena peluru kan sudah ada alamatnya. Nah, kita kalau udah jarak dekat, udah yakin baru. Tapi kontak tembak menembak juga sering. Istilahnya kita nembak tuh di ujung laras gitu, Pak. Nama istilahnya di ujung Iya. laras. Ada Artinya yakin, ujung laras itu, jadi nembak tuh benar laras itu ujungnya udah kena musuh. Jadi kalau bukan kena musuh jangan nembak gitu istilahnya. Iya. Izinnya istilahnya musuh udah kelihatan, dia tembak baru. Udah pasti. Iya, Iya, udah pasti. Kalau masih alang-alang kelihatan, Kalau ngapain mau kelihatan, nembak? ngapain nembak gitu. Karena kita kan belajar, kita Iya. pelajari Istilahnya musuh juga dari tembakan. menembak di ujung Kalau laras. nembak ngawur berarti tidak terlatih. Iya, iya. Tapi Nah, kalau yang nembak, Cakap. ini orang kok udah ditembak kok nggak balas-balas nih. Nah dia mikir, wah bahaya ini. Kita ada tembakin kok dia nggak balas. Pasti sekali dia balas kita kena itu. Nah kita begitu. Belum yakin dia nembak dia ke arah sini nembak, tapi kok nembakannya nggak terbidik. Karena peluru itu Pak kalau dekat lain, terasa di badan kita kalau dekat. Rasa tuh. Jauh, kalau peluru jauh, kalau itu dekat itu. Jadi, berarti masih 2 meter. Kalau, wah, dekat itu. Cep gitu, itu dekat. Oh, wah, itu dekat itu. Kalau lebih, nah itu jauh. Jauh. Dulu tuh. Nah, itu. Wah, ini bahaya ini. Itu pengalaman tuh ya. Iya. Gitu. Kalau terlatih udah Tembakan juga gitu. Kalau tembakan jauh tuh kedengaran. Tahu. Misalnya berapa meter, berapa ratus meter. Oh, tembakannya beda. Suara tak, duk. Nah, gitu. Jadi suaranya Oh, meletak gemanya dulu, ya, gemanya. jaraknya. Itu Nah, bisa berarti kita bisa ukur dihitung jarak. itu Pak, jaraknya itu dari mulai bunyi sampai duk kedua itu bisa dihitung berapa berapa menit gitu aja, berapa detik lah ininya. Nah, itu dihitung sekian meter nih dan itu. Iya betul. Dan biasa Kita kalau menghitung. kita nembak kena dan tidak kena itu terasa, kedengaran dari bunyi. Kalau dar, langsung hilang, nah itu kena. Tapi kalau dor, nah nggak kena. Oh, Kalau karena pelurunya berhenti. iya berhenti. Kalau dap, kena. Oh, tahu kita tuh ya. Nah gitu. Oh berarti yang saya tembak ini kena. Gitu. Oke, Pak. Terakhir pertanyaan Ya. saya.
tadi Pak Rudi sempat bilang pertemuan pertama dengan Prabowo Subianto itu 81. 81. Tiba-tiba di situ berpikir itu spontan, ini mesti jadi presiden nanti. Itu Gitu spontan, sangat spontan. Oke, terus perjalanan waktu akhir jadi presiden. Kira-kira ya pendapat Bapak berdua, presiden macam apa nih Pak Prabowo Subianto ini, Pak? Ya, kalau pertemuan saya dengan Pak Prabowo pertama itu spontan. Sangat spontan karena saya kaget. Oh, ini yang mereka bilang Pak Prabowo. Wah, udah ganteng, lincah. Wah, ini calon pemimpin ke depan ini bisa presiden ini. Itu muncul dari hati saya tuh. Nah, perjalanan sekarang ini kan beliau udah jadi presiden. Saya yakin negara kita akan macan Asia kembali. Saya yakin. Karena saya kan kalau dihitung dengan beliau kan sudah 42 tahun dengan beliau. Manis asam asin kita berjuangkan jatuh bangun dengan beliau. Dan memang kalau saya lihat ya memang hidupnya itu memang untuk bangsa kalau saya lihat. Untuk bangsa dan negara ini. Jadi dengan beliau terpilihnya presiden ini, saya yakin 100% negara kita akan diakui oleh negara asing. Insya Allah. Pak Hamdan, terakhir statement itu Pak. Kalau kita baca riwayat beliau ya dari mulai awal jadi tentara, kemudian sampai berjalan, kita bisa lihat kemudian dia hidup di militer, ya. Dengan gigihnya dia sebagai pejuang, istilahnya sebagai apa? Sangat ini memperjuangkan, kalau di satuan aja memperjuangkan anggotanya gitu, ya. Nah sekarang beliau menjadi presiden. Dia merasa nasionalisnya lebih tinggi gitu kepada mungkin ya tadi kita baca dari awal bahwa dia itu sama anggotanya aja lebih ini sangat perhatian gitu. Dari yang kecil. Nah sekarang dia menjadi presiden itu mungkin yang lebih besar dan rasa nasionalisme dan rasa ini ke masyarakat, memperhatikan masyarakat sekarang lebih ini lagi gitu. Dengan dia punya kekuasaan dan punya istilahnya kalau negara itu udah modalnya banyak gitu Pak ya. Entah duitnya negara itu hasil dari apa itu bisa untuk mensejahterakan masyarakat, mungkin dia bisa mengolah itu untuk ya mungkin cita-cita beliau dari dulu, mungkin di beliau sampai berapa kali jadi presiden ada suatu unek-unek yang ingin buktikan gitu. Mungkin dia ini kan kepada masyarakat gitu. Bahwa ingin memajukan masyarakat Indonesia tuh dengan situasi kondisi di Indonesia tuh katanya negara kaya Indonesia itu. Ya, kalau digali itu apa bumi kita ini negara itu berapa mungkin nggak ada habis-habisnya. Ini habis-habisnya. Mungkin lebih bagus lagi dari Qatar gitu ya. Sekarang misalnya Qatar kan sampai istilahnya berobat aja enggak bayar, semua penganggurannya dibayar. Itu dari pengalaman pertemuan kebersamaan selama ini Pak ya Bapak ngelihat gitu. Ya saya itu mulai itu ingin membuktikan dengan dia ingin sampai menjadi calon sampai berapa kali dia tidak istilahnya tidak mundur gitu. Karena ada satu hal yang ingin dia buktikan masyarakat selama presiden yang ada sekarang ini mungkin ada hal yang kurang yang tidak dia senangi gitu. Dan dia sekarang menjadi mungkin ada hal yang ingin dibuktikan, keinginan dia gitu, pengen beliau, rasa kebangsaan tadi itu ke masyarakat, mungkin kasih sayang ke masyarakat, mensejahterakan rakyat, mungkin itu. Karena tahu bahwa Indonesia itu negara kaya, kalau dia gali, dia ini bisa untuk membiayai masyarakat lebih sejahtera gitu. Mungkin itulah yang saya kalau beliau mudah-mudahan menjadi presiden gitu. Kalau saya membayangin ya mental beliau itu ya itu tadi Pak yang bukan sederhana, sangat tidak sederhana, sangat sulit gitu. Yang dia bersedia jadi itu ketika latihan itu simulasi itu. Oh iya. Itu jarak peluru cuma mungkin 5 cm dari wajahnya gitu. Kurang lebih 50 cm. 50 cm gitu loh. Ya artinya kan sampai segitunya pengabdian beliau untuk mendidik prajuritnya gitu. Ya itulah kehebatan beliau untuk meyakinkan anak buahnya itu betul-betul terlatih. Makanya dari segi kesejahteraan pun, dari makan pun beliau perhatikan. Jangan kita tuntut pasukan hebat, tapi makan tidak dijamin. Nah, itu beliau nggak mau. Jadi perut
ini harus diisi yang bagus supaya ini juga bagus. Istilahnya kalau Ya, kita di sekarang tuh nggak heran Bapak ya Iya. kalau perbaikan Betul. makan siang Iya. gratis, susu, Susu. buat bahkan dari bayi dalam Susu, kandungan iya. gitu ya. Nah, cerita susu memang beliau, saya sudah buktikan waktu di Garut itu. Hmm. Garut itu tempat apa itu? Tempat tampung susu Pak, susu sapi. Oh gitu. Sekarang hari ini kamu beli itu semua susu, dapat berapa drum? Kamu kumpulin anak-anak di daerah Garut itu, satu lapangan saya kumpul. Susu kamu beli, kamu masak sedikit, agak hangat, kamu bagikan. Mau kayak gini Pak. Anak sekolah, Anak sekolah. tahun berapa tuh Pak? Tahun 2014. 2014. Emang udah lama Iya. dari dulu begitu ya. Saya kumpulin kurang lebih anak-anak itu ada mungkin 300 orang. Apalagi di lapangan, kita masak susunya di drum-drum tempat masak yang Besar-besar tentara itu. itu, hangat dikit baru bagikan. Di situ Iya. saya melihat, oh ternyata memang ini. Jadi susu itu dibeli, Oke. bagikan. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke Pak, sama-sama. Ceritanya, pengalaman-pengalamannya luar biasa ya. Gitu. Ya, Saya baru tahu juga nih yang kayak begitu ya. segitu. Sampai pola pelatihan kayak begitunya, Ya. segitunya gitu. Ya, kita juga dari beliau kan banyak yang kita kita tiru dari beliau, masalah pintar, cerdas, memberikan contoh terbaik. Kita juga banyak pengalaman yang beliau berikan. Kita keluar negeri, jadi banyak manfaat lah bagi kita. Oke, luar biasa sekali ceritanya. Kawan muda, itu deh cerita obrolan kita dengan Pak Rudi, Pak Hamdan. Semoga obrolan ini ada manfaatnya. Sampai ketemu. Pak, terima kasih Pak. Oke Luar Pak. biasa. Mantap. Komando.